Habis contoh ini, kira-kira kalian sudah mampu percaya diri belum selama ini? Kita introspeksi diri ya. Karena percaya diri itu ada berbagai hal yang bisa menyebabkan kalian itu tiba-tiba pesimis, tiba-tiba ragu, takut, gemetar, ditertawakan, tidak mampu, merasa bodoh, merasa sering diejek, gugup bahkan. Karena semua itu hanya halusinasi kalian. Seperti halnya itu kayak kalian itu merasa tersugesti bahwa sebenarnya kalian tuh nggak seperti itu, tapi tiba-tiba pikiran kalian nggak mampu untuk percaya diri karena terhantui oleh sifat-sifat itu tadi. Karena pada dasarnya kalian itu mampu, I can. Percaya diri itu kunci keberhasilan. Hidup percaya kalau kalian mampu gitu. Membangun rasa diri yang kuat. Selanjutnya, ngomong di depan umum, siapa takut? Pasti kalian masih banyak yang takut ngomong di depan umum. Sering halnya Ustazah menjumpai kalian ketika dulu waktu masih awal-awal masuk ya. Jadi pasti ada banyak yang masih takut ketika disuruh berbicara di depan teman-teman sekelas, suruh mengungkapkan pendapat. Nah, mulai dari sekarang, kalian sudah harus bisa harus membiasakan. Karena sebentar lagi, nanti kalau udah SMP, naik ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMA. Ini ada beberapa contoh sikap percaya diri, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Ini ada contoh nih, yaitu mengembangkan bakat. Nah, kira-kira kalau dari kalian sendiri, bakatnya apa? Harus tahu ya. Kita tuh tidak boleh punya bakat, tapi merasa terpendam bakat kita. Nah, ini contoh nih, anak kecil punya bakat nyanyi. Dia tuh mampu, dia tuh pede, percaya diri kalau dia tuh bisa nyanyi. Selanjutnya ada yaitu mempunyai banyak teman. Kalian di sini pasti punya sih banyak teman. Nggak boleh tiba-tiba kalian murung sendirian, tiba-tiba kayak nggak punya teman, merasa terkucilkan. Karena pada dasarnya kita butuh orang lain. Karena percaya diri itu bisa timbul kalau kita yakin sama teman kita juga. Bisa milih teman, bisa membawa pengaruh positif. Ada contoh lain yaitu membangun kerjasama antar teman nih. Membangun kerjasama seperti apa ya kira-kira? Nah, ketika kalian misalkan pelajaran disuruh kelompok kayak gitu. Nah, kelompok diskusi. Kalau kalian nggak punya sifat kerjasama yang baik, dan antara satu teman dengan teman lain masih mengunggulkan sifat egoisnya, nggak akan mungkin timbul akan kerjasama itu. Nggak akan mungkin timbul suatu hal yang bisa menumbuhkan hasil yang baik dari kelompokan itu tadi ya. Selanjutnya ada aktif saat KBM, berani mengungkapkan pendapat. Nah, seperti adik ini nih yang ada di gambar, sambil ekspresi wajah yang senyum, ceria, dan sambil mengangkatkan tangan karena dia akan mengungkapkan pendapat. Dia berani, dia mampu kalau pendapatnya ini walaupun misalkan sih kalian disuruh ngungkapin pendapat, gak usah takut salah. Karena salah itu kita bisa menjadi lebih baik. Kalau kita nggak pernah salah, nggak mungkin kita akan menjadi lebih baik. Yang selanjutnya adalah berani maju di depan kelas. Berani maju kalau kita punya pendapat yang berbeda. Berani maju di depan kelas. Berani ngomong. Ngungkapin apa yang udah ditulis. Kayak itu ya.
Selanjutnya adalah selalu semangat dan ekspresif. Seperti adik nih, selalu semangat kalau kita mau belajar di sekolah, walaupun sekarang lagi daring ya, kita harus selalu stay semangat daring dari jam pertama sampai jam terakhir. Selanjutnya adalah berani presentasi di depan kelas, walaupun nih ada orang-orang tertentu yang nggak berani presentasi di depan kelas. Misalkan dalam diskusi kelompok nih, ada ketua, pasti ketuanya itu yang suruh ngomong terus, jadi anggotanya ngikut. Jangan seperti itu ya. Mulai dari sekarang, semua harus merata, semua harus percaya diri. Kalau kita itu mampu berbicara satu persatu, punya pendapat sendiri-sendiri. Selanjutnya, selain kita membahas contoh-contoh realita yang ada tentang kepercayaan diri, kita harus tahu juga bagaimana peran orang tua kita untuk membantu kita agar percaya diri. Yang pertama nih, menjadi pendengar yang baik. Kalau kita sebenarnya sebagai orang itu nggak hanya kita itu curhat ke orang, tapi kita nggak mau dengerin curhat orang lain, itu not good sekali ya. Jangan sampai seperti itu. Dan kalau orang lain sudah nyaman dengan kalian, kalian harus bisa membuat nyaman temanmu itu. Jangan sampai gara-gara kamu disuruh dengerin curhatannya, malah kamu alihkan ke pembicaraan yang lain. Itu sangat not good. Selanjutnya adalah menunjukkan sikap menghargai. Menghargai kalau orang tua, misalkan kamu curhat ke orang tua dan orang tua respon positif, yaitu itu adalah menunjukkan sikap menghargai. Untuk yang selanjutnya adalah memupuk minat dan bakat anak. Kalian kan tadi udah saya jelaskan di awal bahwa orang itu punya bakat yang unik, berbeda-beda. Semua orang punya bakat. Jangan sampai bakat kalian terpendam. Mengajak memecahkan masalah, mencari cara untuk membantu sesama, membantu anak agar lebih optimis, melatih kemandirian anak, memberi kesempatan untuk membantu. Selanjutnya, tips tepat saat krisis kepercayaan diri. Nah, kira-kira apa ya tipsnya? Tips biar nggak grogi ngomong di depan umum, kuncinya satu, relax aja dulu. Kalau kita pikiran nggak bisa santai, nggak bisa relax, tegang, sepaneng kayak gitu, apa yang mau kita omongin ke orang lain tuh tiba-tiba hilang, tiba-tiba blank. Kita harus bisa dan tahu tempat, bisa memahami situasi. Santai aja, slow, relax, tapi jangan terlalu. Slow tapi pasti gitu ya. Selanjutnya nih, ada pendapat tentang Helen Keller. Helen Keller, ada yang tahu nggak ceritanya? Nah, kalau saya boleh cerita dikit, Helen Keller tuh punya kisah inspiratif loh, bahwa dulu itu Helen Keller tuh termasuk anak ABK. Anak ABK tuh apa? Anak berkebutuhan khusus. Tapi walaupun anak ABK, si Helen Keller ini pintar, punya bakat terpendam. Dan kalau tetap pede walaupun punya kekurangan itu tadi. Walaupun seperti itu, Helen Keller bisa mewujudkan impiannya. Kalau kalian penasaran, coba deh baca bukunya Helen Keller, itu bagus banget. Seperti pepatah ini ya yang dikatakan dia, optimism is the fight that lead to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. Bahwa menurut Helen Keller itu optimis itu sangat diperlukan bagi kita semua, bahwa percaya diri itu sangat perlu. Kita tuh harus selalu percaya diri, tidak boleh pesimis. Kita nggak ada yang nggak mungkin gitu loh ya, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini yang kita lakuin, bahwa kita tuh bisa, nggak ada yang nggak mungkin, kita mampu meraihnya.